Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah keluarga yang kita adakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita bersama-sama akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di tengah dunia ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Baiklah, kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kepadamu kami datang seraya memohon pemeliharaan untuk kami semua melalui firman-Mu. Karena itulah juga malam hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memampukan kami sekalian untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk menjadi renungan kita pada malam hari ini. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Sabtu yang lalu saya mendapat WA permohonan doa dari warga jemaat. Permohonan seperti ini bukan baru kali ini saja saya terima. Permohonan seperti ini sudah sering, bahkan selama pelayanan saya menjadi pendeta, selalu saja ada warga jemaat
yang merindukan topangan doa. Hal ini membuktikan bahwa memang warga jemaat pada umumnya sangat-sangat membutuhkan dukungan dan topangan doa dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pendeta. Apa yang dibutuhkan oleh jemaat juga dapat dipahami dengan baik oleh seorang pendeta. Karena itu biasanya pendeta selalu menyiapkan diri dan membawa jemaatnya di dalam doa. Bukan saja dalam doa sehari-hari di rumah, tetapi juga seorang pendeta akan rela pergi ke rumah sakit waktu malam, waktu pagi, waktu siang, hanya untuk memberi topangan doa. Bahkan tidak jarang juga memberi topangan doa di rumah mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topangan doa rupanya bukan saja dibutuhkan oleh warga jemaat dewasa ini saja, melainkan topangan doa juga dibutuhkan oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, Yesus secara khusus mendoakan murid-muridnya. Yesus meminta kepada Bapanya agar Bapanya berkenan memelihara murid-murid Yesus, agar Bapanya berkenan melindungi murid-muridnya. Pemeliharaan itu bukan berarti dengan cara meluputkan mereka dari bahaya, dengan mengeluarkan mereka dari dunia. Para murid Yesus seperti halnya Yesus sendiri akan tetap masih mengalami bahaya-bahaya dari dunia ini. Tetapi mereka akan dikuduskan. Jadi pemeliharaan yang dimaksud adalah pengudusan dan dikuduskan dalam kebenaran, supaya mereka mampu dan layak melaksanakan misi sebagai utusan Kristus. Sebab Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka di dunia ini. Dukungan doa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sungguh luar biasa. Melalui doa itu, para murid telah dikuatkan untuk dapat dengan setia melakukan misi Allah dan juga melakukan misi Yesus, yakni memberitakan Injil, firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah bentuk kepedulian dan cinta kasih Yesus kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa topangan doa Yesus tidak hanya berlaku bagi ke-12 murid Tuhan Yesus saja. Topangan doa itu juga berlaku bagi kita sekalian. Sebab kita juga adalah murid-murid Yesus. Jika Yesus sangat peduli dan sangat mencintai mereka, tentu Yesus juga sangat peduli dan mencintai kita juga. Sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus, memang tidak ada jaminan untuk kita akan terluput dari bahaya-bahaya yang mengancam akan kehidupan kita. Kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh dunia ini.
adanya banyak ancaman yang dapat mengancam akan kehidupan kita, seperti halnya ancaman wabah virus corona. Tetapi bedanya adalah, selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mampu menghadapi semua masalah dan tantangan itu, karena kita tidak menghadapi seorang diri, melainkan ada sosok pribadi yang akan memelihara kita, akan ada sosok pribadi yang melindungi kita. Itulah kekuatan kita yang Allah berikan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus telah menyatakan kepeduliannya dan cintanya kepada murid-murid dan kepada kita, marilah kita juga menyatakan kepedulian kita, kecintaan kita kepada sesama. Mari kita mewujud nyatakan kecintaan dan kepedulian kita melalui dukungan doa seorang dengan yang lain. Kiranya melalui kekuatan dan kuasa doa, semua kita yang menghadapi persoalan di tengah-tengah dunia ini akan memperoleh kekuatan sama seperti kekuatan yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Allah di dalam diri Tuhan Yesus akan memampukan kita semua untuk saling topang satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita yang sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh amat peduli dan mencintai murid-muridnya, juga mencintai kita. Karena itulah Ia memberi topangan doa untuk murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Sekarang marilah kita melanjutkan ibadah kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau sudah menolong kami untuk menghayati akan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid Kristus, akan kepedulian-Mu, akan cinta kasih-Mu. Kami percaya melalui doa-Mu, kami mendapatkan pemeliharaan dari Allah Bapa. Kami mendapatkan perlindungan dari Sang Bapa di surga. Bapa di surga, pada malam hari ini, izinkanlah kami menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami, hamba-Mu Tuhan, berdoa bagi warga jemaat, khususnya warga jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal. Engkau tahu akan keberadaan kami ya Tuhan, bahwa akhir-akhir ini kami menghadapi persoalan yang berat, sama seperti persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Bali, masyarakat di Indonesia, bahkan masyarakat di dunia. Oleh karena mewabahnya virus corona. Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini tidak ada seorang pun daripada warga jemaat-Mu yang mengalami musibah oleh karena virus corona ini,
Tidak ada seorang pun yang jatuh sakit. Namun pengaruh daripada wabah virus corona ini sungguh-sungguh berdampak dalam hal pekerjaan ekonomi warga jemaat. Karena ada warga jemaat yang harus berhenti bekerja karena mereka di PHK. Ekonomi jemaat menjadi morat-marit. Karena itulah ya Bapa, di tengah-tengah kesulitan ini kami mohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Biarlah di dalam kasih dan kecintaan-Mu Tuhan, Engkau menolong masing-masing kami. Bapa di surga, tak lupa juga kami berdoa sekiranya ada anggota jemaat Tuhan yang sakit, baik oleh karena sudah lanjut usia maupun oleh karena mereka mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan mendatangi dan melawat mereka. Kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan atas sakit penyakit yang mereka. Bapa, kami tidak putus-putusnya untuk berdoa dan memohon kepada-Mu, terkhusus untuk mewabahnya virus corona yang sampai saat ini sungguh meresahkan, menakutkan, dan juga membuat kami khawatir. Kami berdoa untuk pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Mereka semua bergiat Tuhan, bersatu hati untuk mengatasi persoalan ini. Berilah mereka hikmat, berilah mereka kekuatan, berilah mereka kebijaksanaan, agar melalui pertolongan-Mu mereka akan dapat menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Pun kami berdoa Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia, ajar kami Tuhan untuk menyatukan hati kami bersatu padu untuk menangkal penyebaran virus corona ini dengan mentaati segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga Tuhan, sekiranya Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan untuk kami bisa bagikan kepada saudara-saudara kami yang memerlukan, biarlah hal ini juga boleh kami salurkan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pekerja-pekerja di rumah sakit, baik dokter, perawat, maupun pekerja yang lainnya yang bersentuhan langsung dengan mereka yang terkena positif virus corona. Biarlah Tuhan melindungi mereka, merawat mereka, menjaga mereka, sehingga mereka dapat melayani setiap pasien dengan baik. Pun kami berdoa buat keluarga mereka, istri maupun suami, anak-anak mereka yang mereka harus tinggalkan oleh karena tugas yang mereka emban. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka benar-benar dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan dan juga kita telah menaikkan doa syafaat. Selanjutnya silahkan saudara-saudara melanjutkan ibadah bersama dengan keluarga dengan persembahan lalu lagu penutup. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Shalom. Tuhan memberkati.